wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang perkara yang dibutuhkan oleh kita semua ya. Sebagai pembicara dan juga sebagai pendengar ya, yaitu tentang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena kita tahu bahwa bagaimana kondisi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ya, syahwat dan syubhat. Terlalu banyak maksiat yang berlalu lalang di hadapan kita, sehingga sedikit demi sedikit hati kita terkotori ya. Dan lama-lama akhirnya perasaan sensitif kepada dosa semakin berkurang ya, sehingga sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat ya, innakum lata'maluna a'malan ya hiya adaku fi ayunikum minasya'r wa kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalau tidak salah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang di mata kalian itu lebih ringan daripada rambut. Adapun kami di zaman Nabi SAW, kami menganggap hal tersebut adalah termasuk hal-hal yang membinasakan. Ya. Kemudian juga seorang sahabat berkata, Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alaih. Seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung batu yang besar yang setiap saat bisa saja menimpanya. Wal munafiq yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi fayaqulu bi yadihi hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosa-dosa yang dilakukan hanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian dia usir begitu saja. Itu dia meremehkan. Inilah yang penyakit yang menimpa banyak di antara kita, meremehkan dosa-dosa, menganggap perkara biasa saja, ya tidak lain karena terkotori hati kita yang sedikit demi sedikit terkotori dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita bicarakan. Kondisi zaman yang berbagai macam berita, berbagai macam yang kita lihat di medsos membuat hati kita semakin buruk sehingga merasa sensitif terhadap dosa semakin berkurang ya. Dan ini diantara dampak buruk dari kemaksiatan yang ada di sekitar kita dan tidak kita ingkari, akhirnya menjadi terbiasa. Karenanya pembahasan tentang rasa takut kepada Allah adalah pembahasan yang penting, terutama di zaman sekarang ini ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya al-khauf minallah, takut kepada Allah merupakan ibadah yang agung. Merupakan ibadah yang agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman adalah takut kepada Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan di antara sebab-sebab masuk surga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga takut kepada Allah adalah sebab utama yang buat seorang mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang mulia adalah mereka takut kepada Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini dalil bahwasanya seorang semakin berilmu, seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji para ulama, mereka memiliki sifat yang mulia, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian juga Allah sebutkan tentang bagaimana orang-orang beriman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka takut dengan azab Rabb mereka, dan sungguhnya azab Rabb mereka tidaklah aman bagi mereka. Ya, mereka ketika di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika Allah bercerita tentang penghuni surga, mereka berkata, inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dahulu di dunia takut dengan azab Rabb kami, ya. Jadi ternyata rasa takut kepada Allah menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Dan ayat seperti ini banyak, ya, nanti akan kita sebutkan lagi. Tapi intinya orang-orang beriman mereka memiliki sifat takut kepada Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama seperti orang yang bangun malam, kemudian sujud, kemudian dia berdiri salat malam, yahdharul akhirah, dia takut dengan hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharapkan rahmat Rabb-nya. Ya, ini contoh membuat dia semangat beribadah karena takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, yaitu mereka bangun malam untuk salat malam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini takut kepada Rabbku pada hari yang sangat dahsyat jika aku bermaksiat kepada Rabbku di dunia ini. Nabi SAW disuruh mengumumkan tentang rasa takutnya kepada hari akhirat jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebut tentang para malaikat yang mereka adalah makhluk yang sangat agung, yang tidak pernah membangkang kepada Allah sama sekali, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah membantah sama sekali, ya. Mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak pernah letih dalam beribadah. La yafturun, la yasamun, tidak pernah bosan dalam beribadah, tidak pernah letih dalam beribadah, ya. Tetapi Allah menyebutkan tentang sifat mereka, yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya. Bahwasanya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka. Jadi ini salah satu keutamaan rasa takut kepada Allah, dan ciri-ciri orang yang beriman. Nah, kalau kita ternyata rasa takut kita kepada Allah kurang, ini ada tanda tanya tentang iman kita. Harus segera kita perbaiki. Kemudian juga Allah sebutkan bagaimana rasa takut kepada Allah sebab masuk surga. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah mendapatkan 2 surga. Takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Contoh lagi seperti firman Allah tadi, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Kami dahulu di dunia takut kepada Allah. Ya, famanallahu alaina, maka Allah berikan anugerah kepada kami, wa waqana adzabas samum. Allah selamatkan kami dari azab yang pedih. Dengan apa? Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah menyebut tentang ciri-ciri penghuni surga. Allah mengatakan itu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yaitu orang-orang walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ya, orang-orang yang mereka melakukan amal saleh sementara hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, maka mereka bersegera dalam melakukan ketaatan dan mereka berlomba-lomba. Ya, ketika
Aisyah mendengar ayat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, siapa mereka ini yang dipuji oleh Allah, yang takut? Kenapa takut ya Rasul? Apakah mereka humul ladzina yaznun wa yasriqun? Mereka mencuri, mereka berzina, apakah mereka melakukan kemaksiatan?" Kata Nabi SAW, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah, bukan demikian. Mereka adalah justru orang-orang yang beramal saleh, yang bersolat, yang puasa, kemudian yang berinfak. Ya, tapi hati mereka takut apa? Hati mereka takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rasa takut yang menjadikan mereka masuk surga ya. Demikian juga seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah takut kepada Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ainani la tamassuhuman nar." Dua mata yang tidak akan dikenai api neraka. Ainun bakat min khosyatillah. Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang begadang dalam rangka berjaga di dalam jihad ya. Di antaranya tadi mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan terkena api neraka. Kemudian juga dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, "Rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah." Seorang laki yang diraih oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Lihat, gara-gara takutnya kepada Allah, dia dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketujuh, kata Nabi SAW, "Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah." Seorang yang dia sendirian kemudian dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Di antaranya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rasa takut kepada Allah sebab selamat pada hari kebangkitan. Sebab seorang masuk surga. Demikian juga Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pada zaman sebelum sebelum umat Muhammad SAW. Ada seorang, dia melakukan kemaksiatan, dia takut kepada Allah, maka dia kumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, "Lam a'mal khairan qad," aku tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Maka dia takut dibangkitkan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kumpulkan anak-anaknya, dia kasih wasiat. Dia mengatakan kepada anaknya, "Idza mittu faharriquni." Kalau aku meninggal maka bakarlah jasadku sampai menjadi hitam. Tsummat hanuni, kemudian tumbuklah jasadku yang sudah jadi arang tersebut. Kalau sudah debu, tsumma dzuruni fil yammi wa fir rih. Kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan juga di angin ya. La in qadarallahu alayya la yu'adzibannani 'adzaban la yu'adzibu ahadan min alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang sangat pedih. Maka ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya melakukan wasiatnya, maka dibakar, bapak mereka bakar, kemudian mereka tumbuk daging yang sudah jadi arang. Setelah jadi debu, mereka hembuskan debu tersebut di lautan dan di udara agar tidak bisa dikembalikan, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah. Ternyata ketika hari kiamat Allah bangkitkan dia. Allah mengatakan, "Ya ardi ijma'i ma fiki minhu." Kumpulkan semua yang ada dari dirinya, dikumpulkan datang, hidup di hadapan Allah. Allah bertanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat kau berwasiat kepada anak-anak untuk membakar jasadmu? Kata dia, "Makhafataka ya Rabb." Karena aku takut kepada engkau ya Rabb. Maka Allah ampuni dia karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah ciri-ciri orang-orang saleh. Mereka melakukan amal yang luar biasa tapi mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang ragu tentang Umar bin Khattab yang mati di jalan Allah? Kemudian betapa banyak pujian Nabi kepada Umar bin Khattab. "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kata Nabi, kalau ada nabi setelahku maka dialah Umar yang jadi nabi. Ya, ma salakta fajjan illa salaka ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Yang lain pernah berkata, "Wahai Umar, tidaklah syaitan melihat kau melewati suatu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain." Yang Rasulullah pernah berkata, "Umar fil jannah," Umar di surga. Yang Rasulullah SAW pernah
melihat dalam mimpi masuk dalam surga, kemudian Nabi melihat ada seorang budak atau bidadari milik Umar bin Khattab dan ada istana bagi Umar bin Khattab di surga. Terlalu banyak dalil bagaimana keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana di zaman kepemimpinannya keadilan yang luar biasa. Ya. Yang Umar pernah berkata, ya, "Lau atharat baqlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah yas'aluni lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar." Umar berkata, seandainya ada seekor begol yang tersungkur di Irak, ya, jauh Umar di Madinah, daerah keluasannya sampai ke Irak. Ke Irak, kata Umar, kalau seandainya ada begol yang jatuh di Irak, maka aku yakin Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa engkau tidak meratakan jalan di sana, ya? Kenapa? Karena rasa takut Umar luar biasa. Ketika Umar akan meninggal dunia, datang seorang kemudian memuji-muji Umar, ya. Bahkan di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana Umar, ya. Jasanya luar biasa bagi kaum muslimin, bagaimana dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pujian-pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi hal itu semua tidak menjadikan Umar pede, tidak menjadikan dia ujub, bahkan dia mengatakan kafafan lali wala alayya. Aku hanya berharap, ya. Aku hanya berharap yang penting impas. Tidak untukku dan tidak atasku. Jadi dia berharap apa yang dilakukan selama ini adalah impas, menyelamatkan dia. Yang penting saya selamat. Tidak ada rasa pede dan ujub dari diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat butuhkan hal tersebut di zaman sekarang ini. Di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mempelajari nama dan sifat Allah. Ya, ketika kita belajar tentang nama dan sifat Allah, banyak amalan hati akan tumbuh dalam hati kita. Di antaranya rasa takut kepada Allah. Kita tahu nama Allah Al-Malik, Raja. Ya, di antara para raja yang Allah mengatakan Malik Yaumiddin. Allah adalah raja pada hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan Allah panggil Anal Malik, Anad Dayyan, Aina mulukul ard. Kata Allah, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Ya, menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani nongol ketika di hari kiamat kelak. Yang bagaimana agungnya Allah sampai Allah mengatakan, "Ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit dilipat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatur alam semesta yang begitu hebat, ya. Inna Allah yumsiku samawati wal ardu alla tazula. Antazula, ya. Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Kalau Allah menggeserkan langit dan bumi keluar dari orbitnya, siapa yang bisa mengatur alam semesta ini, ya? Maka di antaranya agar kita takut kepada Allah, kita pelajari tentang bagaimana agungnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada rasa takut kepada Allah dan rasa takut karena azab Allah. Rasa takut kepada Allah pun harus kita tumbuhkan. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Di akhir surat Luqman kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian, dan takutlah pada hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya. Maka jangan sampai kalian terpedaya, ya, dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu. Perhatikan Allah mengatakan takutlah kepada Rabb kalian. Makanya Nabi SAW mengatakan, inni atqakum li rabbih, ya, wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang membuat kita bisa takut kepada Allah dengan mempelajari bagaimana agung dan nama-nama sifat-sifat Allah, ya. Bagaimana Allah menyebutkan di antara nama-namanya adalah Al-Latif. Al-Latif, Al-Latif bisa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan
kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari dengan pelan-pelan. Tanpa dia sadari. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberi kenikmatan oleh Allah dengan tahapan-tahapan pelan-pelan tanpa disadari, dari dibuang di sumur, kemudian dijadikan budak, kemudian ketika di penjara akhirnya menjadi bangsawan di kota Mesir. Tapi sebaliknya Allah juga bisa menjerumuskan orang dengan pelan dalam kesesatan, ya, dalam keburukan secara perlahan sampai dia tidak sadar. Sampai dia lupa bahwasanya apa yang menimpa dia itu karena maksiat yang dia lakukan. Karena begitu dialami secara seakan-akan natural, dia menyangka itu hanyalah hal yang biasa. Padahal Allah sedang membuat dia semakin terpuruk, tetapi sangat halus, sangat pelan. Itu terjadi pada banyak orang. Dia bermaksiat kepada orang atau dia menzalimi orang, kemudian dia terjerumus dalam kehancuran sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Tidak terbetik dalam hatinya, ini gara-gara kesalahan saya, gara-gara saya mohon ampun kepada Allah. Tidak. Allah latif. Ya, dengan sangat halus Allah menggiring dia sehingga dia tidak sadar bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan itu benar maksiat yang menimpa, musibah yang menimpanya, ya, karena maksiat yang dilakukan. Ya. Dan orang terkadang bertahap dari satu maksiat semakin tinggi. Maksiat. Dan itu bisa Allah lakukan. Maka seorang takut kepada Allah, waspada. Ya. Allah mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan membiarkan dia, mengulurnya, ya, tanpa mereka sadari. Semakin dijauhkan, istidraj. Di antara misalnya nama Allah adalah Al-Halim. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya bermaksiat dan Allah tidak azab dengan harapan sang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik nama Al-Halim, ya, kita ada rasa takut kepada Allah. Kita melakukan maksiat, Allah biarin saja. Bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu. Yang kita khawatir tiba-tiba Allah beri hukuman kepada kita. Oleh karenanya tatkala kita melakukan maksiat dan tidak ditimpa dengan apa-apa, khawatir. Ya, jangan-jangan ya Allah sedang membiarkan kita, ya. Untuk kita segera bertobat, bukan untuk kita semakin bertambah melakukan kemaksiatan. Jadi ini di antara hal yang membuat kita takut kepada Allah adalah kita renungkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya yang membuat kita takut kepada Allah, merenungkan tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan mempelajari bagaimana tentang neraka jahanam, ya. Tentang bagaimana Allah mengirim azab bagi orang di dunia, ya. Azab Allah sangat pedih. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Allah mengatakan pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengazab seperti azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pada hari tersebut, ya, hari kiamat kelak, tidak ada yang bisa mengadab seperti azab Allah. Seorang merenungkan bagaimana siksaan yang ada di dunia tidak akan sama dengan siksaan yang Allah berikan pada hari kiamat kelak. Ya, kita lihat mungkin ada orang menyiksa di dunia dengan begitu sadisnya, tapi tidak ada bandingannya dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana api neraka jahanam datang kemudian mengepung seseorang dari segala arah, ya. Zulalum minan nari, min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Kumpulan api dari atas dari bawah mengepungnya dan dibakar, ya. Bagaimana wajahnya dipanggang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, talfahu wujuhahumun nar, wajahnya dipanggang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kulitnya dibakar, ya. Kullama, ya, nadijat juludum baddalna juludan ghairaha. Setiap baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka matang, hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru, liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab yang pedih. Dan ini adalah hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi sebutkan jika seorang masuk neraka, yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar. Didatangkan seorang yang paling kaya raya, yang paling bahagia di dunia, namun dia masuk neraka jahanam. Yang mungkin paling banyak hartanya, yang paling banyak kemewahannya, yang paling banyak asetnya, yang paling nikmat kerjanya jalan sana jalan ke sini, ya. Nikmat, orang paling nikmat di dunia ini orang, tapi masuk neraka jahanam. Fa yusbagu fi jahannam. Kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam sebentar saja, 1 detik saja. Kemudian ditanya kepada dia, hal marra bika
na'imun qat. Setelah dia dicelupkan 1 detik saja atau kurang daripada itu, ditanya, apakah pernah kau merasakan kenikmatan? Kata dia tidak pernah sama sekali. Apakah kau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Kata dia tidak pernah sama sekali ya Rabb. Kenapa? Karena siksaan yang cuma sedikit sekejap itu membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Padahal dia merasakan kenikmatan luar biasa dan dia orang yang paling nikmat di dunia. Itu hanya sekejap dimasukkan di neraka membuat dia terlupakan semuanya. Ya. Bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW mengatakan ahwana ahlin nar, ya, Abu Talib, wa yanta'ilu bina'lain minan nar yaghlib bihima dimaguhu. Penghuni neraka jahanam yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari api, maka otaknya mendidih. Kita enggak usah, ya gimana ngerinya azab neraka jahanam, ya. Ya, oleh karenanya ketika orang diadab pada neraka jahanam, dia bingung, ya, sampai seakan-akan dia gila karena kesakitan yang sangat luar biasa. Ya, sampai dia berharap kalau dia bisa menebus dosanya meskipun wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Ya. Kalau semua orang di dunia diadab, yang penting dia selamat, dia tidak peduli. Ya. Apakah menebus kalau istrinya bisa dimasukkan neraka, yang penting dia selamat, anak-anaknya dimasukkan neraka, yang penting dia selamat, dia tidak peduli. Kata para ulama, karena dia diazab sehingga akal sehatnya hilang karena saking ketakutan yang luar biasa. Ini kita dengan pelajari neraka jahanam, kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuat untuk diazab, ya ikhwan. Tidak kuat. Oleh karenanya, tidak usah kita bicara tentang azab neraka. Bisa azab kubur saja sudah sangat mengerikan. Ya. Azab kubur saja sudah mengerikan, bagaimana azab neraka jahanam. Kemudian antara hal yang mungkin membuat kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui tentang bagaimana kurangnya kita beribadah kepada Allah. Kita di dunia Allah telah menugaskan kita berbagai macam kewajiban. Kewajiban berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berkaitan dengan anak istri kita, kewajiban kita berkaitan dengan orang tua kita, kewajiban kita berkaitan dengan kerabat kita. Belum tentu kita bisa menunaikan hak mereka dengan baik. Kita bicara anak kita saja, kita sering lalai. Sering kita nggak punya waktu untuk mengajari anak-anak, untuk menegur mereka, untuk diskusi dengan mereka, padahal mereka punya hak untuk kita diskusi. Seandainya waktu kita memang tidak ada, kita punya uzur depan Allah, tapi ternyata waktu kita habis hanya sekedar untuk medsos, untuk hal yang tidak bermanfaat, ya, sehingga hak anak-anak tidak kita tunaikan. Apakah mereka akan biarkan kita pada hari kiamat? Jawabannya tidak. Mereka akan nuntut kita. Istri kita punya hak, mungkin kita tidak tunaikan, kita tidak ajak ngobrol, tidak kita arahkan, ya. Demikian juga para wanita, ya, bagaimana suami mereka punya hak, ya. Suami mereka punya hak dan jangan dianggap